Halo semuanya, selamat Noyah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 62. Di awal video ini, Summon tengah kedatangan seorang tamu di ruang rahasia peninggalan High Priest kuno yang setelah ia ubah menjadi tempat pelatihan khususnya. Tamu tersebut merupakan seorang underworlder yang menyebut dirinya sebagai Serpan, si pelayan sang ratu. Saking hormatnya Serpan kepada Summon, ia bahkan membuat sebuah gerakan spesial yang disebut dengan pose berserah diri, di mana ia sudah banyak mendengar tentang Summon yang telah secara brutal membantai bangsanya. Serpan sendiri mempunyai dua buah superpower. Yang pertama adalah Danger Detection, yang bisa mendeteksi sebuah situasi yang dapat mengancam nyawanya. Dan yang kedua adalah Strong Presence Detection, yang buatnya bisa mengenali makhluk yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Summon sendiri yang telah mengecek statistik dari superpower Serpan, kini merasa kebingungan meskipun sang ratu bilang dia akan mengirimkannya seorang guru untuk mengajarkan cara menerapkan aura. Kenapa sang ratu malah mengirimkan pelayan rendahan seperti Serpan ini? Bahkan Summon bertanya, apakah mungkin sang ratu tidak senang dengannya? Mendengar perkataan Summon yang menyebut dirinya seorang rendahan tepat di depan wajahnya sendiri, alih-alih merasa marah, Serpan malah merasa jika Summon memanglah yang terkuat. Lalu dengan pose menyembah yang semakin aneh, Serpan menjelaskan, jika sang ratu tidaklah bermaksud seperti itu, Summon hanya perlu mempelajari dasar-dasarnya saja. Jadi sang ratu mengirimkan dirinya karena sang ratu pikirnya saja sudah cukup. Meski postur Serpan sedikit mengganggunya, Summon pun bertanya, ia harus mulai dari mana pelajarannya. Langsung dijawab oleh Serpan, jika mulai sekarang, Summon akan pelajari bahasa para underworlder. Tentu saja, jawaban Serpan untuk membuat Summon tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Karena jika manusia mempelajari bahasa underworlder, maka mereka akan menjadi gila. Kita mundur ke beberapa waktu yang lalu, pada saat dimana Summon telah melihat simulasi virtual reality yang mewujudkan sang raja. Selama sebulan terakhir ini, setiap selesai melatih keempat orang itu, Summon telah melakukan percobaan ataupun ratusan percobaan, mulai dari merancang strategi untuk mengalahkan sang raja. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, bukannya kita tidak akan pernah tahu kapan raja akan mendobrak pinggir bank itu kan? Memangnya kita punya waktu untuk melatih orang lain? Bukankah sebaiknya kita fokus mencerancang strategi saja dengan cepat? Masalahnya adalah percobaan ini bukanlah tentang pertarungan, melainkan sang raja terlalu kuat. Hanya dengan beberapa ayunan dari ujung ekornya saja, Summon langsung berubah menjadi debu dan tidak punya pilihan selain terpental ke dunia luar. Tentu saja super power immortal miliknya tidak berguna. Pada saat itu, Summon yang sangat kesal karena tak mengerti kenapa super power immortalnya tidak bekerja, bahkan mengira jika modul battlefieldnya telah rusak. Hingga ia memukul-mukul modul battlefieldnya. Namun untungnya, sang ratu mendekat lalu menjelaskan, jika bukan mesinnya yang rusak, itu karena raja selalu menyelimuti tubuhnya dengan aura, dan aura itu sangatlah kuat. Jadi, Summon mati karena terjangan aura bahkan sebelum ekornya mengenainya. Immortal miliknya hanya dapat membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Mendengar hal itu, Summon yang masih kesal pun tak bisa mengendalikan emosinya, yang buatnya mengatakan, apa sih sebenarnya yang nenek moyangmu lakukan? Bahkan Kaisar pun tidak separah ini. Sang ratu pun hanya bisa minta maaf padanya, yang buat Summon langsung menenangkan dirinya karena tidak enak telah memarahi sang ratu. Kemudian, karena telah mendengar alasan kematiannya, Summon pun kembali mencoba masuki ruang virtualnya, di mana ia berencana kalau itu soal aura, sudah sewajarnya untuk menahan aura dengan aura. Dan dengan begitu, ketika sang raja menyerangnya, Summon pun membuat tameng aura yang begitu besar untuk menahan serangan tersebut. Namun, tameng auranya tak bisa menahan terlalu lama, yang buatnya langsung terpental mundur ketika tameng auranya hancur. Meskipun begitu, Summon malah merasa semakin bersemangat karena akhirnya ia berhasil bertahan dari serangannya, yang buatnya berteriak mengumpat pada sang raja, yang langsung melemparnya ke dunia nyata. Kali ini, Summon yang terpental ke dunia nyata tak lagi merasa kesal karena ia telah mendapatkan sebuah jawaban, yang mana adalah aura. Sang ratu pun mengusulkan sesuatu padanya. Bagaimana jika Summon pelajari cara para underworlder dalam menerapkan aura?
Dan karena Summon sudah memahami dasar dari pengendalian aura, ia akan mengirimkan seorang guru untuk mengajarkannya pada Summon. Oleh karena itu, Serpan pun menemui Summon sesuai dengan yang dikatakan Ratu. Namun, Summon malah dibuat kesal dengan tingkahnya yang semakin aneh sejak kedatangannya pertama kali. Ditambah lagi, kini Serpan terus saja bersujud di hadapannya. Setelah Summon meninggikan suaranya karena tak percaya jika dirinya harus belajar bahasa para Underworlder. Meskipun Summon bertanya padanya, mau sampai kapan Serpan diam begitu? Serpan sendiri beralasan ia secara refleks melakukan ini karena Summon tiba-tiba mengeluarkan suara marah. Ia juga mengakui sebenarnya semakin kuat orang yang berada di hadapannya, kepalanya akan semakin menunduk. Tapi di hadapan Summon, ia bahkan tidak bisa meluruskan lututnya. Dan bahkan di hadapan sang ratu pun, ia hanya membungkukkan badannya 90 derajat. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Mendengar hal itu, Summon pun menyuruhnya untuk melupakan itu dan duduklah dengan nyaman. Namun, meskipun Summon telah menyuruhnya, Serpan masih tetap bergerak di tempatnya. Bahkan meskipun keringatnya telah membasahi lantai, Serpan hanya mengatakan, ia juga ingin begitu jika bisa. Tapi ini naluriah tubuhnya. Seketika itu juga, Summon tak bisa menahan kekesalannya, yang buatnya langsung menusuk tangan Serpan dengan tombak portable-nya. Tentu saja, hal itu membuat Serpan berteriak kesakitan. Bahkan ia berguling dari tempatnya dan bertanya, apa yang Summon lakukan? Summon pun mendekat ke menekankan, menurutmu apa? Apa yang mau belajar sesuatu dari orang yang bersikap seperti itu? Kalau Serpan masih tidak mau bangun juga, maka ia akan meminta orang lain saja. Tentunya dengan catatan, Serpan tidak akan bisa kembali dari sana. Mendengar perkataan Summon, seketika itu juga Serpan berteriak. Bukan hanya kuat, tapi Summon juga jahat. Meski begitu, Serpan mencoba untuk berdiri, di mana ia akan mencoba melawan naluriahnya. Lalu, tanpa memedulikan tangan Serpan yang masih memuncakkan darah, Summon bertanya, jadi apa Serpan akan mengajarinya bahasa mereka? Serpan pun membenarkan hal itu. Hal pertama yang harus Summon lakukan adalah cara berkomunikasi dengan aura. Tepat setelah mengatakan itu, Serpan mengubah cara berkomunikasinya, di mana ia menggunakan aura dengan mengatakan, langkah pertama adalah bahasa fonetik. Seketika itu juga, Summon merasakan ada yang muncul langsung di kepalanya. Di saat Summon merasakan hal itu, Serpan kembali menggunakan bahasa fonetik mengatakan, jujur, rasanya menyedihkan melihat seseorang dengan kekuatan sebesar Summon berbicara dengan lantang, seperti monster yang telah mereka ciptakan dan besarkan. Berbicara dengan lantang itu sungguh tidak beradab. Tentu saja, Summon yang merasa tersinggung pun langsung mencengkram kerahnya bertanya, apa Serpan menghina manusia? Serpan yang ketakutan pun tentu langsung menyangkalnya. Meski begitu, Summon kembali bertanya, dengan mempelajari bahasa ini, ia benar-benar tidak akan menjadi gila kan? Dengan bahasa fonetiknya, Serpan menjelaskan, tentu saja tidak. Seseorang akan menjadi gila apabila dia mencoba memahaminya secara paksa, tanpa mampu menguasai dasar-dasar dari aura. Ia mendengar bahwa Summon telah menguasai dasar dari pengendalian aura, jadi ini memungkinkan, dan Summon tidak akan menjadi gila. Seperti yang Summon ketahui, para Underworlder berkomunikasi melalui aura. Setelah Summon menguasai ini, Summon dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan akurat, dibandingkan mengucapkannya secara langsung. Mendengar penjelasannya, Summon pun merasa jika itu akan sangat membantu dalam pertarungan nyata yang langsung dibenarkan oleh Serpan. Para Underworlder tahu kapan harus berbicara dalam bahasa fonetik. Setelah terlahir kembali sebagai makhluk yang benar-benar mengerti cara untuk mengendalikan aura. Hanya dengan begitu, para Underworlder akan diakui sebagai anggota sejati. Jika dibandingkan dengan manusia, ia rasa itu sama seperti ketika mereka bisa berjalan. Tentu saja, hal itu membuat Summon terkejut. Apa itu berarti ia selevel dengan bayi yang baru lahir? Tetapi, Summon juga mengakui, memang benar manusia tidak bisa menggunakan aura dengan cara apapun, selain untuk menggunakan superpower. Sebaliknya, para Underworlder diharuskan untuk mempelajari cara menggunakan aura, agar bisa melakukan banyak hal. Metode pelatihan aura yang paling banyak manusia tahu adalah bermeditasi di tempat yang tenang. Meskipun begitu, setelah ability-nya mendekati 100,
butuh waktu meditasi lebih dari 100 jam hanya untuk menaikkannya sebanyak 1 poin. Tapi, dengan menggunakan metode pelatihan yang diajarkan oleh High Priest, aura miliknya bisa naik dari 100 menjadi 105 dalam sekejap. Semakin sering ia menggunakan aura seperti Underworlder, semakin cepat pula auranya bisa meningkat. Summon pun mengatakan, bukan berarti ia mengakui para Underworlder, tapi terlahir kembali sebagai makhluk yang benar-benar tahu cara mengendalikan aura. Ia menyukai ide ini, yang buatnya ingin segera memulai pelajarannya. 3 jam kemudian, Summon terlihat begitu kegirangan setelah berhasil mengucapkan satu kata dalam bahasa fonetik, yaitu Hurrah! Tentu saja, hal itu membuat Serpan merasa aneh. Bukannya itu hanya teriakan dan bukan kata-kata. Summon yang merasa malu pun beralasan, itu kata-kata kok, O-R-A, ada 3 huruf di sana. Mendengar alasannya, Serpan yang masih merasa aneh pun bertanya, manusia mempunyai kata-kata seperti itu ya? Haruskah yang beritahu sang ratu mengenai ini? Seketika itu juga, Summon menekannya. Apa Serpan sedang menghinanya sekarang ini, ha? Serpan pun menyangkalnya. Tentu saja tidak. Ia tidak akan berani melakukannya. Meski begitu, perkataan Serpan telah merubah mood Summon yang buatnya kesal dan jengkel. Bagaimana cara mengatakannya dengan benar? Summon pun melanjutkan latihannya. Di mana 3 jam kemudian, ia berhasil menyebutkan 3 kata dalam bahasa fonetik, yaitu gah, dan kah. Tentu saja, Summon sendiri tak mengetahui jika latihan kata tersebut sangatlah menyiksa bagi Serpan. Bahkan siksaan itu membuat ruang rahasianya sampai retak, seperti Nyan Giant temannya Nobita. Saking tersiksanya dengan hal itu, Serpan pun sampai memohon-mohon pada Summon untuk segera menghentikan latihannya. Dengan alasan, jika Summon mengeluarkan aura terlalu kuat, itu seperti mencoba menyanyikan lagu manis dengan berteriak. Melihat sikap Serpan yang sampai sebegitunya, Summon pun menghentikan latihannya. Meski begitu, ia masih belum bisa merasakannya, yang buatnya merasa gila. Namun saat itu, Summon tiba-tiba saja terpikirkan sesuatu. Bagaimana cara ia berbicara ketika berubah menjadi tubuh spirit? Seketika itu juga, Summon mengaflipkan superpower immortal yang membuat tubuhnya menjadi sebuah entitas aura. Melihat perubahan Summon yang seperti itu, tentu saja membuat Serpan menangis kagum. Ia tidak menyangka akan bisa melihat wujud spirit seumur hidupnya. Saking kagumnya dengan hal itu, Serpan bahkan membuat bentuk klop dengan kakinya sembari mengatakan, "Perbedaan yang sangat mengerikan." Tidak. Bagaimana bila Summon memiliki wujud yang sangat hebat dan kuat, meski dengan kepribadian yang sejahat itu? Mendengar perkataannya, Summon pun menyuruhnya diam. Ia juga mengatakan, ia sebenarnya baik, tapi kenapa Serpan terus-terusan menyebutnya kalau ia jahat? Meski begitu, Summon pun bertanya, cara bicaranya yang sekarang adalah bahasa fonetik kan? Serpan pun membenarkannya, di mana itu adalah bahasa fonetik yang tepat. Dengan begitu, Summon pun paham sekarang jika rasanya seperti itu. Seketika itu juga, ia melepaskan amplify immortalnya, lalu mengingat-ingat kembali sensasi dan perasaan ketika ia menjadi spirit, yang buatnya merasa jika sepertinya ia bisa melakukannya. Kemudian, ketika umat manusia baru dilahirkan kembali, kata pertama yang dikeluarkan oleh Summon adalah sumpah serapah, yaitu, "Bangsat, aku hebat sekali." Beberapa jam kemudian, Summon menggunakan bahasa yang baru ia pelajari untuk mengirimkan sebuah gambaran langsung kepada Serpan, di mana Summon memukul kepalanya hingga benjol. Setelah mengirimkan gambarannya, Summon pun bertanya, "Gimana? Apa gambaran yang ada di kepalanya disampaikan?" Serpan yang kebingungan pun mencoba mengecek kepalanya, di mana kepalanya tidak benar-benar benjol, yang membuatnya langsung menyadari jika Summon berhasil melakukannya. Seketika itu juga, Serpan memuji Summon dengan mengatakan, "Ya ampun, itu luar biasa." Ia tidak menyangka Summon akan mampu mengirimkan gambaran mengenai Summon yang sedang memukuli kepalanya, yang merupakan yang terlemah di antara para Underworlder dengan begitu jelas. Ia kagum dengan kejaman Summon yang sangat tidak berperasaan itu. Rasanya, seolah ia telah dipukul puluhan kali. Seperti yang diharapkan, kemampuan Summon terus berkembang. Sering dengan keseringnya Summon melakukan keahliannya, terutama kekerasan. Padahal,
Saman baru saja mempelajari bahasa fonetis, tapi Saman kini juga telah menguasai bahasa ideografis. Meskipun Saman hanya melakukan gambaran jahat dengan menghajar orang lain, tapi bagaimanapun, itu benar-benar luar biasa. Video ini pun diakhiri dengan mendengar semua pujiannya yang diisipi dengan sedikit sindirannya. Saman yang merasa aneh pun tak memedulikannya, dan Saman pun bertanya, jadi itu bahasa ideografis ya? Jadi maksud Serpan, gambaran yang ada di pikirannya tersampaikan dengan benar kan? Ternyata biasa seperti itu juga ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.